Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Bapak Ibu para saudara jamaah sekalian, kita lanjutkan untuk makna ayat 246. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, adakah tidak melihat engkau Muhammad ilal malak pada para pemimpin min Bani Israel, dari Bani Israel, min ba'di Musa, dari setelah Nabi Musa. Ketika itu qalu, berkata mereka, linabiyin, pada seorang nabi, yaitu Nabi Samuel. Samuel, shin mim wawu ya lam, Samuel. Lahum, bagi mereka. Jadi saat itu nabi yang diutus oleh Allah bagi kaum ini adalah Nabi Samuel. Ini kejadiannya setelah Nabi Musa wafat, ya, beberapa masa setelah wafatnya Nabi Musa. Nah, saat itu keadaan Bani Israel dijajah oleh Raja Jalut. Dan ini termasuk bukti Allah memberikan kehinaan kepada Bani Israel. Di antaranya setelah zaman Nabi Musa, di suatu masa mereka dijajah oleh Raja Jalut. Nah, saat itu mereka didampingi oleh Nabi Samuel yang hidup di kalangan mereka. Jadi ya beginilah keadaan Bani Israel. Sebagaimana dalam hadis Muslim diterangkan, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya, kulama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Jadi dulu Bani Israel itu selalu diramut oleh para nabi. Mereka selalu dibimbing, diarahkan, dituntun ibadah mereka oleh para nabi yang Allah utus. Setiap kaum pada masa itu, setiap masa ya akan ada nabi yang Allah utus yang membimbing kaum itu dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Ketika ada seorang nabi wafat, Allah akan mengutus nabi lagi sebagai penggantinya. Khalafahu nabiyun. Nah. Jadi prakteknya para nabi ini setelah zaman Nabi Musa, ya, mereka juga mengamalkan syariat kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Tetapi masing-masing nabi diberi wahyu berupa sunnah. Nah, ini yang membedakan. Sunnah-sunnahnya yang beda. Kitabnya sama, kitab Taurat. Tapi tiap-tiap nabi diberi wahyu berupa sunnah. Nah, sedangkan kaum nabi itu mengamalkan sunnah tadi berdasarkan sunnah nabi mereka masing-masing pada zaman mereka masing-masing. Dan begitulah praktek ya, umat Bani Israel dulu ketika mengamalkan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat ini diamalkan terus sampai datangnya Nabi Isa dengan kitab Injil. Nah, praktek pengamalannya mengikuti sunnah nabi-nabi yang Allah utus pada tiap-tiap zaman dan pada tiap-tiap kaum. Nah, sehingga kita dapat gambaran yang jelas. Nah, maka sekarang ya kitab sucinya adalah Al-Quran, sunnahnya sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berlaku ila yaumil qiyamah dan berlaku untuk seluruh bangsa. Ini bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi sebelumnya itu masing-masing diberi sunnah dan berlaku untuk kaumnya masing-masing.
kitab sucinya yang sudah Allah turunkan, kitab Taurat. Itu pun berlaku bagi Bani Israel. Nah, itu. Nah, ini pada masa nabinya Nabi Samuel. Bani Israel keadaannya dijajah oleh Raja Jalut. Nah, mereka hidup dalam kehinaan. Sehingga mereka ingin pertolongan. Mereka datang kepada nabi mereka. Ib'ats, mengutuslah engkau nabi lana bagi kami malikan seorang raja atau pemimpin, maksudnya raja. Nukotil yang berperang kami fi sabilah di dalam agama Allah. Jadi kita sekarang orang-orang yang mengamalkan kitab Taurat ini dalam keadaan dijajah oleh raja kafir, yaitu Raja Jalut. Nah, bagaimana agar kita bisa menang, mengalahkan Raja Jalut? Coba berdoalah kepada Allah, mohon petunjuk. Siapa yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi raja kami atau pemimpin kami, yang akan memimpin kami berperang fisabilillah melawan Raja Jalut. Nah, silahkan engkau Nabi putuskan siapa pemimpin kami, yang kami berharap bisa memimpin kami untuk berperang fisabilillah. Qala Nabi Samuel, hal asaitum, adakah mengharap kalian ingkutiba jika diwajibkan alaikum atas kalian apa alkital peperangan ala tuqatilu, bahwasanya tidak berperang kalian. Nabi Samuel mengingatkan, apakah kalian berharap ketika atau jika ingkutiba, jika sudah diwajibkan peperangan nanti kalian tidak berperang. Nah, Nabi Samuel sudah mengingatkan, jangan-jangan nanti jika sudah diwajibkan peperangan, kalian tidak mau berperang. Qalu, berkata mereka, wa malana, dan kenapa bagi kami alla nuqatila, bahwasanya tidak berperang kami fi sabilah, di dalam sabilah, dalam membela agama Allah. Waqad ukhrijna, dan telah diusir kami min diarina, dari desa kami, wa abnaina, dan dari anak-anak kami. Kenapa kami tidak berperang untuk membela agama Allah, padahal keadaan kami sudah diusir dari desa kami dan dipisahkan dari anak-anak kami, yaitu oleh Raja Jalut. Jadi sebelumnya Raja Jalut mengalahkan mereka sehingga mereka terusir dari desa mereka dan keluarga mereka. Nah, mereka ingin menuntut balas. Nah, kenapa kami nggak mau berangkat perang? Ya. Falamma kutiba, ketika telah diwajibkan alaihim atas mereka apa alkitab peperangan, tawallau, maka berpaling mereka, illa, kecuali qalilan, sedikit, minhum, dari mereka. Nah, ternyata benar apa yang dikhawatirkan Raja Samuel. Ketika telah diturunkan kewajiban perang atas mereka, mereka berpaling, tidak taat kepada perintah Allah, kecuali sedikit yang mentaati. Wallahu, adapun Allah alimun, maha mengetahui, bizzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Allah maha tahu terhadap orang-orang yang zalim. Maksudnya di sini adalah orang yang tidak taat pada perintah Allah, termasuk perintah untuk berperang. Nah, bagaimana ceritanya? Pada akhirnya mereka tidak bisa mentaati. Nanti akan diuraikan dalam
ayat di bawah ini. Jadi ternyata di luar perkiraan mereka. Akhirnya Allah mengangkat raja, seorang raja yang tidak mereka senangi, yang tidak mereka harapkan. Nah, itu yang membuat mereka tidak bisa mentaati perintah Allah. Nah, ya awalnya mereka yakin, ya kami jelas berkepentingan untuk perang membela agama Allah. Kami sudah terusir dari desa kami. Kami tinggal menunggu pemimpin. Kalau Allah sudah menetapkan siapa pemimpinnya, kami akan taat. Nah, Nabi sudah mengingatkan. Nah, coba ditata hatimu benar seperti itu, jangan-jangan nanti kamu tidak taat. Dan ternyata terbukti mereka tidak bisa taat karena ternyata pemimpin yang Allah tunjuk itu bukanlah pemimpin yang mereka harapkan, tidak cocok dengan keinginan mereka. Nah, ceritanya ini waqala dan berkata lahum pada mereka, siapa nabiyuhum, nabi mereka, innallah ya Allah iku qad ba'atsa telah mengutus siapa Allah lakum bagi kamu sekalian Toluta pada Tolut malikan sebagai raja. Jadi setelah Nabi Samuel mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian Nabi Samuel mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengutus Tolut sebagai raja untuk kalian. Nah, sedangkan Tolut itu seorang penggembala. Nah ini, asalnya mereka minta agar Allah memberikan wahyu siapa yang akan diutus sebagai pemimpin sehingga akan melawan Raja Jalut sampai menang. Nah, ternyata setelah Allah menetapkan pemimpinnya adalah Tolut, nah mereka terkejut karena Tolut ini hanya seorang penggembala. Qalu berkata mereka, anna bagaimana yakunu ada lahu bagi Tolut apa al-mulku kerajaan alaina atas kami atau mengalahkan kami. Wa nahnu sedangkan kami ahaku lebih berhak bil mulki terhadap kerajaan minhu daripada Tolut. Walam yu'ta dan tidak diberi siapa Tolut saatan pada keluasan minal mal dari harta. Mereka berkata, ya bagaimana mungkin kerajaan diberikan kepada Tolut untuk memimpin kami. Jadi tidak pantas Tolut menjadi raja. Bagaimana mungkin kerajaan diberikan kepada Tolut untuk memimpin kami? Tidak pantas Tolut sebagai raja. Karena apa? Kami lebih berhak untuk menjadi raja daripada Tolut. Tolut hanya seorang penggembala. Ya, ini di antara kami banyak orang yang kaya, yang dari nasab raja. Nah, Tolut penggembala dan tidak punya nasab raja sama sekali. Padahal di antara mereka ada orang-orang yang bangsawan dan ada yang kaya. Nah, mereka yang lebih berhak mestinya. Kami yang lebih berhak mestinya. Walam yu'ta saatan dan Tolut tidak diberi harta yang banyak. Nah, dia orang melarat, penggembala, bukan keturunan raja. Qala Nabi Samuel, innallaha sesungguhnya Allah istofahu telah memilih siapa Allah pada Tolut alaikum atas kamu sekalian. Wa zadahu dan menambah siapa Allah pada Tolut bastotan pada keluasan fil ilmi dalam ilmu wal jism dan badan. Allah telah memilih
Talut sebagai raja atas kalian. Dan Allah menambah ya, keluasan ilmu dan badan bagi Talut. Jadi karena Allah sudah menunjuk Talut sebagai raja, maka walaupun penggembala, tapi Talut akan punya ilmu yang luas dan badan yang kuat dengan kehendak Allah. Wallah adapun Allah yu'ti akan memberikan siapa Allah mulkau pada kerajaan Allah, man pada orang yasya'u yang menghendaki siapa Allah. Wallah adapun Allah wasi'un zat yang maha luas, alimun lagi maha mengetahui. Nah, Allah memberikan kerajaan kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi Talut walaupun seorang penggembala, tetapi sudah Allah pilih untuk menjadi raja. Itu ya sepenuhnya hak Allah. Jadi ini kan ucapannya Nabi Samuel. Allah lah yang memilih Talut atas kalian. Ini bukan pilihan saya. Nah, Allah memberikan kerajaan itu kepada orang yang Allah kehendaki. Ini bukan kehendak saya. Karena Allah sudah menghendaki, maka tentu Allah akan menambah kepada Talut ilmu dan kekuatan badannya. Jadi sebenarnya Talut itu penggembala, tetapi dia ahli ilmu agama. Jadi Allah memilih kepada Talut. Walaupun Talut tidak punya pengalaman di dalam perang, karena dia hanya penggembala dan seorang ahli ilmu agama. Tapi ketika dia yang ditunjuk sebagai raja, nanti Allah akan memberi dia tambahan ilmu. Khususnya ilmu tentang perang dan juga kekuatan dirinya atas pemberian dari Allah, atas anugerah Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dalam memberikan kefadolannya, yaitu berupa kerajaan. Itu bisa saja kerajaan Allah berikan kepada seorang penggembala. Itu bukti keluasan Allah. Jadi Allah maha luas. Tidak selalu raja itu dari keturunan raja. Nah, bisa jadi seorang penggembala Allah pilih untuk menjadi raja. Itulah keluasan Allah. Alim, Allah maha mengetahui siapa yang pantas untuk menjadi raja pada masa itu. Nah, Allah mengetahui dengan dipimpin Talut, maka nanti Bani Israel akan menang, akan berhasil mengalahkan Jalut. Walaupun belum tentu yang membunuh Jalut itu adalah Talut. Ya, itu Allah juga maha tahu. Yang jelas, yang Allah pilih untuk menjadi raja adalah Talut. Waqala dan berkata, lahum pada mereka Bani Israel, siapa Nabi Yuhum, Nabi mereka, Nabi Samuel, inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda kerajaannya Talut, ayat tiakum, bahwasanya datang pada kalian, apa atabut, peti, fihi, di dalam peti, sakinatun, ada ketentraman, mirabbikum, dari Tuhan kamu sekalian, wabakiyatun, dan peninggalan, yaitu mimma, dari apa-apa, taroka, yang meninggalkan,
Siapa? Alu Musa, keluarga Nabi Musa. Wa alu Harun, dan keluarga Nabi Harun. Wa tahmiluhu, dan membawa pada peti itu, akan membawa pada peti. Siapa? Al malaikatu, malaikat. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam demikian itu, peti, apa? La ayatan, ayat, jadi tanda, lakum, bagi kamu sekalian. In kuntum, jika ada kalian, mukminina, orang-orang yang beriman. Nah, kemudian kaum Bani Israel minta kepada Nabi Samuel untuk memberikan bukti bahwa memang Allah mengutus Tolut sebagai raja. Jadi ada permintaan dari Bani Israel kepada Nabi Samuel untuk memberikan bukti bahwa Allah memang memilih Tolut sebagai raja. Maka Nabi Samuel berkata pada mereka, sesungguhnya tanda dari Allah untuk membuktikan kerajaannya Tolut adalah bahwa akan datang sebuah peti kepada kalian. Di dalam peti itu terdapat ketenangan dari Allah. Dan di dalamnya ada peninggalan dari keluarga Nabi Musa, keluarga Nabi Harun, dan peti itu akan dibawa langsung oleh malaikat. Yang dimaksud peninggalan Nabi Musa, yakni aso Musa, tongkatnya Nabi Musa. Wa aso Harun, dan tongkatnya Nabi Harun. Walau khaini minat Taurah, ada juga 2 papan dari kitab Taurat. Lalu ada juga wadahnya manna, madu. Kemudian ada sandalnya Nabi Musa, 2 sandal Nabi Musa, dan sorbannya Nabi Harun. Nah, itu diantara bermacam-macam peninggalan yang ada dalam peti tersebut. Ini ada beberapa riwayat ya. Di antaranya itu yang disebutkan. Nah, kemudian peti itu dibawa oleh malaikat. Jadi terlihat peti itu turun dari langit. Nah, dibawa oleh malaikat, lalu diletakkan di rumah Tolut, di depan rumah Tolut. Mereka melihat langsung itu. Ada peti terbang, terus langsung mendarat di rumah Tolut. Ya, itulah sebagai ayat dari Allah. Kalau memang kamu beriman. Nah, akhirnya setelah mereka menyaksikan ya, adanya peti turun dari langit dibawa malaikat di rumah Tolut, mereka iman, ya, mereka mau menerima Tolut sebagai raja. Mereka mau mentaati Tolut.
Falamma fasola, ketika keluar siapa Tolutu, Raja Tolut, bil junud, dengan membawa bala tentara. Qala, maka berkata Raja Tolut, innallaha, sesungguhnya Allah, mubtalikum, memberi cobaan pada kalian, binahar, dengan sebuah sungai. Faman, maka barang siapa syariba, yang minum, minhu, dari sungai, falaisa, maka tidak ada siapa orang, minni, dariku Tolut. Waman, dan barang siapa lam yat'amhu, yang tidak minum siapa orang hu, pada air sungai. Fa ini, maka sesungguhnya aku Tolut, fa innahu, maka sesungguhnya orang, mini, termasuk golonganku Tolut. Ila, kecuali mading tarofa, orang yang menyiduk, hurfatan, dengan atau pada satu cidukan, biadi, dengan tangannya orang. Nah, begini, satu cidukan dengan tangan. Ketika Tolut keluar dari Baitul Maqdis dengan membawa pasukan tentara sejumlah 80.000 orang. Kanal Jaisu Samanina Alfan. Pada waktu itu jumlah tentaranya 80.000 orang. Ini dalam perjalanan untuk menyerang Raja Jalut. Jadi Tolut setelah jadi raja, lalu memimpin pasukan perang dari Baitul Maqdis berangkat untuk menyerang Raja Jalut dengan membawa pasukan yang sangat banyak, 80.000 orang. Kemudian dalam perjalanan Tolut menyampaikan bahwa Allah mencoba kalian dengan sebuah sungai. Jadi nanti dalam perjalanan kita akan melewati sebuah sungai. Nah, Allah membuat peraturan, barang siapa minum dari air sungai itu, berarti dia bukan termasuk golonganku. Berarti bukan orang iman. Barang siapa yang tidak minum, berarti dia golonganku, yaitu orang iman. Kecuali orang yang hanya menyiduk dengan satu ciduk tangan. Jadi boleh minum hanya satu ciduk tangan. Jadi Allah membuat peraturan ketika melewati sungai, ya, tidak boleh minum air sungai itu. Boleh minum hanya sebatas satu cawukan tangan. Fasyaribu, maka minum mereka minhu, dari air sungai, ila qailan, kecuali sedikit, minhum, dari mereka. Nah, ternyata setelah terjadi mereka melewati sungai tersebut, hampir semua minum air sungai. Karena saat itu keadaannya sangat panas dan mereka melewati padang pasir yang luas. Nah, semua kehausan. Inilah namanya cobaan. Ya, semua dalam keadaan kehausan di tengah-tengah padang pasir dalam perjalanan yang jauh, mereka lelah.
Lalu melewati air sungai. Ya, sudah lama mereka melewati hanya gurun pasir, kering, air hanya ya mungkin sangat terbatas. Lalu mereka menemukan sungai dalam keadaan kehausan dan lama tidak minum air segar. Ya, hanya sedikit berbagi-bagi begitu saja. Terus menemukan sungai. Sehingga sebagian besar dari mereka ini melanggar larangan. Mereka minum air sungai itu. Yang tidak minum hanya sedikit. Jadi Ibnu Abbas menerangkan saat itu orang yang minum maka dia tidak akan pernah merasakan kesegaran. Sekali minum tambah haus, minum lagi, minum lagi. Nah, tapi orang yang hanya menyiduk satu ciduk tangan, justru Allah memberikan kekuatan dan kesegaran. Jadi Ibnu Abbas mengatakan mani tarofa minhu biyadih rawa wa man syariba minhu lam yarwi. Yang hanya menciduk satu tangan akan seger, tidak kehausan lagi. Nah, cukup satu ciduk tangan itu untuk minum. Dan badan justru kuat. Tapi mereka yang minum banyak karena kehausan lalu merasa ini kesempatan minum air sebanyak-banyaknya justru lalu menjadi lemas. Nah, itulah yang terjadi. Nah, jumlah yang tidak minum hanya 313. Sama dengan jumlah orang Islam ketika menang dalam perang Badar. Jadi sedikit sekali. Pasukannya puluhan ribu, yang taat hanya 313 orang. Yang lainnya sudah tidak taat. Dan mereka kemudian lemes malah. Karena banyak minum malah lemas. Dan tidak kuat meneruskan perjalanan lagi. Falamma jawazahu ketika melewati pada sungai. Siapa huwa? Dia. Raja Talut waladzina dan orang-orang amanu yang iman ma'ahu bersama Raja Talut. Qalu maka berkata mereka orang-orang yang minum. La taqata tidak ada kekuatan lana bagi kami al-yauma di hari ini. Bijaluta menghadapi Raja Jalut wa junudi dan bala tentaranya Raja Jalut. Jadi ketika Talut dan pasukannya melewati sungai itu, nah, orang-orang yang minum air mengatakan kami sudah tidak punya daya kekuatan untuk menghadapi Raja Jalut dan tentaranya. Sehingga mereka tidak meneruskan perjalanan untuk menghadapi Raja Jalut. Nah, yang mengikuti Raja Talut tinggal orang-orang iman yang mereka tidak minum air sungai itu. Atau hanya minum satu ciduk tangan saja. Mereka yang taat. Qala berkata siapa alladzina orang-orang yazunnuna yang yakin mereka annahum sesungguhnya mereka mulaqullah orang yang bertemu kepada Allah. Kam banyak min fi'atin qalilatin dari golongan yang sedikit golabat mengalahkan apa golongan fi'atan kasiratan pada golongan yang banyak. Biidnillah dengan izin Allah. Nah, orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu Allah, yaitu orang-orang iman,
mereka yakin akan surga Allah, sehingga mereka tetap taat walaupun dapat cobaan yang sangat berat. Ya, mereka tetap taat, tidak minum air sungai itu, hanya minum 1 ciduk tangan saja. Nah, mereka berkata dengan dasar keyakinan mereka, kam min fi'atin qailatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar atau yang jumlahnya banyak atas izin Allah. Jadi mereka tinggal 313 orang. Harus menghadapi tentara Raja Jalut yang mungkin ribuan. Dan tentara yang kuat. Di samping Raja Jalut sendiri itu memang orang kuat. Ya. Raja Jalut itu orang yang kuat. Tapi orang iman tetap yakin. Karena yakin mereka akan ketemu Allah, maksudnya yakin akan surga Allah, ketemu Allah, artinya mereka itu yakin Allah pasti menolong. Allah adalah kekasih mereka. Nanti di akhirat akan berjumpa dengan kekasih mereka, yaitu Allah. Jadi orang iman itu ya, punya keyakinan sejak di dunia pasti mendapatkan pertolongan Allah. Nah, ketika di dunianya saja sudah ditolong, maka di akhiratnya ya pasti dijamin. Jadi bentuk rahmat Allah itu tidak hanya di akhirat, bahkan sudah pasti Allah berikan di dunia. Itulah yang Allah janjikan kepada orang iman. Jadi rahmat Allah kepada orang iman itu Allah janjikan sejak di dunia. Dan di akhiratnya ya semakin kuat janji Allah. Maksudnya meneruskan saja, melanjutkan rahmat yang sudah Allah berikan pada hamba-hamba Allah yang Allah kasihi, sayangi dengan sifat Allah Rahimin. Nah, jadi Ar-Rahmanir Rahim. Nah, sifat Allah Rahim ini khusus orang iman di akhirat, tetapi kasih sayang Allah berikan itu sudah Allah janjikan juga diberikan selama hidup di dunia. Maka orang iman ketika di dunia sudah yakin, ya, karena nanti akan menghadap pada Allah di akhirat, di dunianya pasti ditolong. Pasti ditolong. Itu artinya. Nah, sehingga punya semboyan, nah, walaupun jumlah sedikit, tapi akan bisa mengalahkan jumlah yang besar. Dan itu sudah banyak bukti. Nah, jadi sebenarnya menurut keyakinan sendiri ya memang demikian. Ya, kalau Allah sudah menolong, walaupun jumlah sedikit akan bisa mengalahkan jumlah yang besar. Apalagi ada bukti. Sudah beberapa bukti golongan sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar. Itu menguatkan saja. Tapi sungguhnya berasal dari keyakinan atas dasar imannya. Allah pasti menolong. Keyakinan itu muncul karena yakin Allah memberikan rahmat di akhirat, akan ketemu pada Allah di akhirat. Sehingga di dunianya pasti juga ditolong. Di akhirat saja ditolong, apalagi di dunia. Itu keyakinan orang iman. Itulah bentuk rahmat Allah pada orang iman. Nah, semua itu atas izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Nah, memang wa mayulaqqaha ila sabirun, tidak ada yang berhasil masuk surga kecuali orang-orang yang sabar. Demikian juga untuk mendapatkan pertolongan Allah, yaitu harus disertai dengan kesabaran. Jadi sabar di dunia itu juga akan mendapatkan kesuksesan di dunia, ya, pertolongan Allah. Nah, bentuk kesabaran, ya walaupun pasukan sedikit, ya, tidak jatuh mental, tidak kecil hati,
dan tidak lalu putus asa pada janji Allah. Tetap yakin. Walama barozulan ketika telah berangkat mereka, sehingga mereka walaupun 313 tetap berangkat. Ribuan sudah tidak mau meneruskan perjalanan. Nah ini. Jadi sempat tarik ulur. Banyak yang sudah kita nggak jadi saja. Banyak yang nggak jadi, tapi yang iman tetap. Nah, semua menyatakan tetap. Sehingga yang menyatakan tetap hanya 313. Yang lain ya saling mempengaruhi. Walaupun sekian banyak nggak jadi berangkat, yang 313 tetap nekat. Nah inilah yang berangkat bersama Talut. Li Jalut menghadapi Raja Jalut, wa junudan tentaranya Raja Jalut. Qalu berdoa mereka, Rabbana wa Tuhan kami, afri tuangkanlah alaina atas kami sobron pada kesabaran. Wasabit dan tetapkanlah aqdamana telapak kaki kami. Maksudnya posisi kami. Tetapkanlah posisi kami. Di dalam peperangan tidak sampai mundur dari medan perang. Dan dalam keimanan ya tetap taat, tetap yakin pada pertolongan Allah, tidak gentar menghadapi musuh. Sehingga tetap di medan perang, tidak lari dari medan perang. Itu wasabit aqdamana. Wansurna dan tolonglah kami al-qaumil kafirin mengalahkan kaum yang kafir. Mereka ini juga kemudian berdoa kepada Allah. Nah ini, jadi tidak sekedar yakin, tapi juga harus melakukan usaha. Apa usahanya? Tetap berangkat. Itu pertama, tetap berangkat sesuai dengan rencana. Kemudian berdoa. Jadi fa'iza azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah azam menetapkan suatu keputusan, ya tawakallah kepada Allah. Tawakal prakteknya dengan berdoa. Nah, ini. Wahai Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas kami. Sebenarnya mereka juga sudah sabar, tetap berangkat, tapi masih membutuhkan sabar yang lebih banyak lagi. Yaitu kapan? Ketika menghadapi Raja Jalut. Berilah kami kesabaran lebih banyak lagi ya Allah. Sehingga ketika menghadapi Raja Jalut kami tidak gentar. Wasabit aqdama dan tetapkanlah kedudukan kami di saat di medan perang benar-benar berhadapan dengan tentara Jalut. Jangan sampai kami takut lalu lari meninggalkan medan perang. Kami tetap dalam keimanan. Sebab kalau lari dari medan perang itu sudah termasuk dosa besar. Dosa besar. Lari dari perang itu dosa besar. Kalau terjadi perang ya harus sabar menghadapi keadaan itu. Dan tolonglah kami mengalahkan kaum yang kafir, yaitu Raja Jalut dan pasukannya. Fazamu maka membuat lari mereka. Mereka orang-orang iman atau 313. Hum pada mereka Raja Jalut. Bi'idznillah dengan izin Allah. Wa qatala dan membunuh siapa Dawudu, Nabi Dawud, Jaluta pada Raja Jalut. Wa atahu dan memberi kepada Nabi Dawud siapa Allah al-mulka pada kerajaan. Yaitu setelah Raja Talut meninggal dunia, wafat, maka Nabi Daud menggantikan sebagai raja. Wal hikmah dan hikmah, yaitu ilmu agama, kefahaman agama. Setelah Nabi Samuel wafat, Nabi Daud yang diangkat oleh Allah sebagai nabi, diberi wahyu sebagai nabi. Wa allamahu dan memberi pelajaran siapa Allah pada Nabi Daud
mimma yasha, dari apa-apa yang menghendaki siapa Allah. Setelah Nabi Samuel wafat, Nabi Daud yang diberi wahyu diangkat sebagai rasul. Kemudian Allah memberikan hikmah, ya. Bahkan Nabi Daud kemudian diberi kitab suci, yaitu kitab suci Zabur. Nah, ini Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Daud ilmu yang Allah kehendaki, mimma yasha. Ya, kemudian Allah memberikan kitab suci Az-Zabur kepada Nabi Daud. Jadi pada waktu itu Nabi Daud masih remaja, juga seorang penggembala. Nah, Nabi Daud ikut bergabung dalam pasukan Raja Jalut. Nabi Daud termasuk rombongan 313 itu. Dia seorang penggembala. Nah, kemudian Allah menghendaki Nabi Daud yang membunuh kepada Raja Jalut. Jadi Nabi Daud diberi keutamaan oleh Allah, mempunyai kekuatan lebih dari manusia rata-rata, sampai Nabi Daud bisa dengan kekuatan tangannya membengkok-bengkokkan besi, membuat baju besi untuk dipakai dalam perang. Itu kekuatan Nabi Daud. Dengan kekuatan yang Allah berikan, Nabi Daud berhasil membunuh Raja Jalut. Terjadi perang tanding antara Nabi Daud yang masih remaja. Nah, Raja Jalut meremehkan, tapi akhirnya justru Raja Jalut yang tewas, ya, dibunuh oleh Nabi Daud. Nah, setelah itu, setelah Nabi Daud makin dewasa, nah, sementara Raja Jalut semakin tua dan kemudian wafat, dan Nabi Samuel juga wafat, Nabi Daud menjadi raja sekaligus menggantikan Nabi Samuel sebagai nabi bagi kaum mereka, bagi Bani Israel saat itu. Dan Nabi Daud diberi kitab suci Az-Zabur. Walaula daf'ullah, seandainya tidak ada penolakan Allah an-nasa pada manusia, manusia yang zalim, ba'dhum pada sebagian mereka manusia yang zalim, biba'din dengan sebagian manusia, yaitu orang iman, mukmin, la fasadat, niscaya rusak apal ardu, bumi. Walakin Allah, tapi sungguhnya Allah, zu fadlin, zat yang punya keutamaan, al alamin, mengalahkan seluruh alam. Seandainya tidak ada penolakan Allah terhadap sebagian manusia yang zalim, manusia kafir seperti Raja Jalut, dengan menggunakan kekuatan sebagian manusia yang beriman, maka bumi ini akan rusak. Karena yang berkuasa adalah orang-orang kafir atau raja-raja kafir, yang mereka tentu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, yang dimaksud kerusakan di bumi itu adalah tidak berjalannya syariat Allah. Itu berarti kerusakan. Kalau rajanya kafir, ya maka syariat Allah tidak berjalan di bumi itu. Yang terjadi adalah kerusakan. Jadi maksudnya, seandainya Allah tidak mewajibkan orang-orang iman untuk memerangi orang-orang kafir, sehingga Allah menolak kezolimannya orang kafir dengan kekuatan orang iman. Nah, seandainya tidak ada itu, maka bumi ini akan rusak. Karena yang berkuasa adalah orang-orang kafir.
Jadi seandainya tidak ada penolakan Allah terhadap sebagian manusia yang zalim atau kafir, dengan menggunakan kekuatan sebagian manusia yang iman, yaitu prakteknya Allah memerintahkan kepada orang iman untuk memerangi orang kafir. Maka dunia ini akan rusak. Karena yang berkuasa orang kafir. Mereka berbuat kerusakan di bumi ini. Walakin Allah, tapinya Allah, Zu Fatlin, zat yang punya keutamaan, al-alamin, mengalahkan seluruh alam. Tilka ayatullah. Demikian ini ayatullah adalah ayat-ayat Allah. Natluha, membacakan kami Allah, ha pada ayat, alaika atas engkau Muhammad, bil haqqi dengan hak, wa innaka dan sesungguhnya engkau Muhammad, laminal mursalin, niscaya tergolong orang yang diutus atau termasuk di antara utusan-utusan Allah. Nah, akhir dari juz 2 ditutup dengan ayat ini, bahwa inilah ayat-ayat Allah yang kami bacakan atas engkau Muhammad dengan hak. Nah, termasuk cerita tentang Raja Tolut sampai diutusnya Nabi Daud. Ini merupakan cerita yang hak, yang sudah diceritakan di kalangan Bani Israel. Kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Dan Allah menegaskan, sesungguhnya engkau Muhammad termasuk golongan para rasul. Benar-benar engkau adalah sebagai bagian dari para rasul Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, tentu saja ini menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi bahwa Nabi Muhammad itu bukan Rasul, Al-Quran itu bukan kitab suci. Nah, ini juga dibantah diantaranya dengan Allah menceritakan di dalam Al-Quran sebagian cerita yang sudah dikenal di kalangan ahli kitab Yahudi Nasrani. Mereka sangat kenal cerita tentang Tolut, Raja Jalut, Nabi Daud. Maka ketika Nabi Muhammad juga menceritakan kisah ini dengan jelas, runtut, sebagaimana yang diketahui oleh ahli kitab, nah mestinya ahli kitab juga bisa menjadikan dasar atau hujah kebenarannya kitab Al-Quran. Sebab tidak mungkin Nabi Muhammad yang hidup di kalangan bangsa Quraisy, tidak pernah belajar agama, tidak pernah belajar kitab suci, tiba-tiba bisa menceritakan kisah-kisah tentang Nabi Musa yang sangat runtut dan lengkap, dan sampai cerita tentang Nabi Daud. Nah, ini sebagai bukti bahwa memang inilah ayat-ayat Allah. Kami mewahyukan kepadamu. Asalnya engkau enggak pernah tahu cerita-cerita ini. Dengan kami wahyukan, engkau bisa menceritakan. Dan ini sebagai bukti bahwa engkau benar-benar seorang Rasul. Nah, demikianlah para bapak, para ibu, para saudara jamaah sekalian,
kita telah kaji surat Al-Baqarah sebanyak 2 juz. Dan sebelum kami akhiri, sedikit kami jelaskan mengenai ilmu mangkul. Jadi yang dimaksud ilmu mangkul itu adalah ilmu Al-Quran dan hadis. Yang disebut mangkul artinya dipindahkan. Nah, ilmu yang mangkul itu hanyalah Al-Quran dan Al-Hadis, karena bersumber dari wahyu Allah. Ini pengertian mangkul sebagai suatu ilmu. Mangkul sebagai suatu ilmu maksudnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis sebagai ilmu yang memang bersumber dari wahyu Allah. Itulah ilmu mangkul. Selain itu tidak termasuk ilmu mangkul karena tidak bersumber dari wahyu. Nah, kemudian mangkul ini juga sebagai satu metode di dalam memahami firman Allah, Al-Quran, maupun wahyu Allah yang berupa hadis-hadis. Jadi metode mangkul maksudnya dalam tafsir Al-Quran yaitu kita memahami Al-Quran berdasarkan ayat Al-Quran yang lain. Jadi memahami ayat Al-Quran berdasarkan ayat Al-Quran yang lain. Karena kita mengetahui bahwa satu ayat Al-Quran terkadang memberikan penjelasan secara garis besar, lalu diterangkan secara rinci di ayat yang lain. Atau keterangan sebagian ayat itu diterangkan lebih jelas dalam ayat yang lain. Nah, begitulah keadaan ayat-ayat dalam Al-Quran. Sehingga kita bisa memahami Al-Quran dari ayat Al-Quran yang lain. Nah, kalau ada penjelasan dalam satu ayat Al-Quran mengenai ayat Al-Quran yang lain, maka ayat Al-Quran itu wajib difahami sesuai dengan ayat Al-Quran. Itu disebut metode mangkul. Kalau tidak didapatkan keterangan dari ayat yang lain, maka kita fahami dari hadis-hadis Nabi, khususnya yang isnadnya sahih. Sehingga kita memahami wahyu Allah berdasarkan wahyu Allah yang lain. Ini namanya metode dalam memahami ilmu mangkul, yaitu dengan mengambil pengertian dari Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri. Lalu kalau ternyata di dalam ayat Al-Quran dan Hadis tidak ada penjelasannya, maka ya bisa kita ambil pemahaman atau penjelasan dari para sahabat. Karena para sahabat lah sebagai generasi umat Islam yang paling mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka kita bisa mengambil pemahamannya dari ucapan para sahabat. Itu yang dimaksud metode secara mangkul. Nah, kemudian mangkul juga sebagai cara pengambilan ilmu atau cara belajar, yaitu dengan cara berguru. Berarti kita mempelajari ilmu Al-Quran dan Al-Hadis dengan metode mangkul, yaitu mengambil pemahamannya juga dari Al-Quran dan Al-Hadis dengan cara berguru, yaitu guru yang memang sudah menguasai lebih dahulu. Jadi kalau
guru yang menerangkan Al-Quran, ya setidaknya sudah mengkhatamkan mengaji Al-Quran, juga mengkhatamkan beberapa kitab hadis, ya terutama Kutubus Sittah, nah, sehingga sudah bisa memahami pengertian-pengertian ayat Al-Quran berdasarkan ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ketika mengaji juga dengan cara berguru kepada guru yang memahami lebih dahulu. Ini mempraktekkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahla dzikri, orang yang memiliki ilmu, kalau memang kalian tidak mengetahui ilmunya. Jadi belajar itu kita harus berguru kepada guru yang memang mengetahui ilmu. Karena ini ilmu Quran hadis, ya kepada guru yang memang dulu juga belajar dengan cara berguru, mengaji ayat Al-Quran dan hadis, dan menerangkan ayat Al-Quran dan hadis juga berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh guru sebelumnya. Nah, demikianlah kurang lebih mengenai pengertian ilmu mangkul. Jadi sebagai mangkul ilmu, sebagai mangkul sebagai ilmu artinya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Mangkul sebagai metode, maksudnya belajar atau mengaji Al-Quran dan Hadis dengan cara memahaminya berdasarkan ayat Al-Quran dan Hadis. Kemudian cara pengambilan ilmunya yaitu dengan berguru secara bersambung. Gurunya juga berguru, gurunya lagi berguru. Demikian itu sedikit penjelasan mengenai ilmu mangkul ini. Dan kita selalu mensyukuri para perantara guru-guru kita yang telah memangkulkan ilmu Quran hadis ini kepada kita secara mangkul, musnad, mutasil. Kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah jazahumullahu khairan. Dan atas perhatian Bapak Ibu para saudara jamaah sekalian, kami syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.